في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya usahakan dalam penyampaiannya mungkin agak cepat, jadi agak dipercepat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, tidak terasa usia kita dipertemukan kembali pada Ramadan kali ini. Ramadan sebelumnya situasinya berbeda dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin Ramadan tahun lalu kita masih buka puasa dengan istri kita, kita bisa makan bersama dengan suami kita, kita bisa bertemu dengan anak kita, kita bertemu dengan bapak kita, dengan orang tua kita. Tapi banyak anggota kita yang saat ini sudah dipanggil dan sudah kembali dan tidak dipertemukan lagi dengan Ramadan. Jadi ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Patut kita syukuri atas segala kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, bahwa orang-orang yang meninggal tersebut mereka meminta pada Allah, ya Allah, sekiranya Engkau bisa tangguhkan aku untuk tidak sekarang dan diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Mereka meminta seperti itu. Dan apa yang kata Allah sampaikan, tidak ada yang bisa ditangguhkan tentang ajal. Ajal itu udah ketentuannya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Terus Allah berkata, terus mau apa engkau pada saat meminta untuk kembali ke dunia? Yaitu mereka yang sudah meninggal itu akan melakukan sedekah. Mereka ingin bersedekah karena mungkin mereka merasa menyesal yang di bawahnya hanya 2,5% dari yang mereka dapatkan setiap hari. Mungkin mereka mempunyai ingatannya, oh hartaku masih banyak di dunia ini, tapi tidak ada yang terbawa, hanya 2,5%. Jadi mereka ingin meminta pada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk kembali ke dunia. Aku ingin bersedekah, ya Allah. Namun kesempatan itu tidak bisa berulang kembali dan hanya ada penyesalan pada waktu itu. Terus langkah apa yang kita lakukan selaku keluarganya, selaku orang yang mencintainya, selaku orang-orang yang berada di lingkungannya, yaitu adalah memberikan amal jariah, sedekah kepada mereka. Dan tagline Ramadan pada kali ini seperti yang dilihat di spanduk, yaitu bahagiakanlah orang tua kita, ayah bunda kita sampai ke surga. Jadi tidak cukup kita membahagiakan hanya di dunia saja, bawa mereka sampai ke surga. Berikan amalan terbaik untuk mereka. Bapak, Ibu, pada Ramadan kali ini kami mempunyai beberapa program, tapi saya akan menyampaikan singkat saja. Dan yang pertama, kita akan memberikan program lelang amal. Lelang amal, Ustaz. Ya. Kami akan melakukan lelang amal untuk pengadaan kendaraan operasional dan pelayanan Masjid Al-Ikhlas. Ya, ini lelang amal yang hanya kita buat di bulan Ramadan saja.
Jadi inilah program kita. Siapa yang ingin membahagiakan keluarga kita, siapa yang memiliki membahagiakan istri kita, orang tua kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal, suami kita, pasangan kita, kita bisa mengikuti program ini. Lelang amal kendaraan operasional Masjid Al-Ikhlas. Apa saja, kenapa masjid menginisiasi untuk pengadaan kendaraan ini? Karena kami ingin mengembalikan fungsi masjid. Masjid itu sebagai solusi bagi jamaahnya, bukan hanya tempat untuk sholat saja, tapi bisa menjadikan pelayanan untuk kesehatan, pelayanan untuk pendidikan, pelayanan untuk ibadah, dan solusi untuk warganya. Nah, untuk terus apa saja yang akan dilakukan oleh masjid mobil ini, kita hanya melayani 5 prioritas. Prioritas pertama yaitu mobil ini akan digunakan untuk sebagai pelayanan kesehatan bagi jamaah. Bagi jamaah yang tidak punya kendaraan, mau bawa anaknya ke rumah sakit, mau bawa istrinya ke rumah sakit, mau berobat rutin lain sebagainya, telepon koordinator masjid, insya Allah masjid kendaraannya akan meluncur gitu ya. Ya, itu solusi bagi warga yang tidak punya kendaraan, dan ini pun sebagai solusi bagi warga yang punya kendaraan, karena mobil-mobil kita yang terparkir di depan halaman rumah kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa mobil tersebut? Nah, kalau dengan kita, ya Allah saya sudah mendukung pengadaannya di masjid, jadi di masjid kami sudah menyediakan mobil untuk pelayanan tersebut, minimal kita bisa menjawab dengan perkataan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini solusi bukan hanya untuk warga yang tidak punya masjid, tapi ini solusi juga bagi warga yang punya mobil itu sendiri ya. Yang kedua yaitu sebagai operasional masjid atau menjaga marwah. Rasulullah itu sangat sederhana orangnya, sangat sederhana kepribadiannya, dan masjidnya pun sangat sederhana, tapi Rasulullah mempunyai kendaraan yang sangat mewah, unta termahal, unta merah. Nah, digunakan sebagai kendaraan dia untuk berdakwah, dan di sini pun sama untuk menjaga marwah Masjid Al-Ikhlas, karena masjid ini sebagai ambasadornya umat Islam. Nah, disitulah makanya diperlukan kendaraan ini untuk menjaga marwah nama Masjid Al-Ikhlas ini. Dan yang ketiga sebagai support untuk kebutuhan lembaga-lembaga masjid, menanti masjidnya bisa digunakan oleh yayasan, oleh TPA, oleh DKM, ibu-ibu majelis taklim mau pakai silakan, rumah tahsin mau pakai silakan, lembaga yang belajar Al-Quran silakan, dan untuk memuliakan anak-anak yatim penghafal Al-Quran di rumah-rumah sekitar kita silakan, itu digunakan untuk lembaga-lembaganya. Dan yang ketiga penyaluran sembako untuk zakat, dan yang terakhir sebagai layanan syar'i untuk jamaah, bagi jamaah yang akan melakukan khitanan, yang mau akikah, mau akad nikah, itu bisa melakukan peminjaman masjid mobil tersebut. Terus siapa koordinatornya? Koordinatornya nanti dengan Bapak Haji Amru. Ya, Bapak Haji Amru nanti koordinatornya. Dan siapa drivernya? Drivernya pun sudah ada di sini. Drivernya itu Bapak Sai. Ya, Bapak Sai itu sebagai drivernya. Mungkin bapak-bapak udah kenal semua siapa itu Bang Sai ya. Baik, itu untuk lelang yang pertama. Jadi yang kita lelang ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja, dan kita akan tutup di akhir Ramadan. Pada saat Idul Fitri akan kita umumkan berapa hasil lelangnya untuk pengadaan kendaraan mobil operasional masjid. Nah, apapun nanti bentuk mobilnya kembali kepada hasil lelangnya. Apakah dapat yang baru ataukah dapat yang lebih baru lagi? Nah, kita kembalikan kepada jamaah. Siap untuk mendukung bapak-bapak, ibu-ibu? Insya Allah. Baik, yang kedua Bapak Ibu, pada kesempatan Ramadan kali ini dari TPA akan membagikan kartu prestasi buat anak-anak. Nanti bagi anak-anak yang punya anak-anak SD akan dapat kartu seperti ini. Silahkan dapatkan. Jadi ini kenapa kami membuat inisiatif seperti ini? Ini adalah pengkondisian bagaimanapun untuk mendidik anak, untuk menanamkan anak kecintaan terhadap masjid. Kita harus membuat program yang sekiranya menarik dan anak-anak bisa datang ke masjid. Nah, kalau anak-anak dari kecil sudah terbiasa di masjid, di saat dewasa nanti, di saat remaja, di saat tua, begitu menghadapi permasalahan hidup, dia tidak akan lari ke tempat-tempat maksiat. Dia tidak akan lari ke tempat-tempat yang tidak benar, tapi dia akan kembali kepada masjid.
dia akan bersujud kepada Allah dan memohon pertolongan pada Allah. Jika anak tersebut dari kecil sudah mulai ditanamkan untuk mencintai masjid. Jadi ini ya untuk bentuknya. Nanti penulisan apa saja yang dinilai, ada puasa, ada sholat taraweh, terus sholat berjamaahnya, ada baca Al-Quran, dan juga ada berbagi dengan tetangga atau sesama. Nah, yang menandatangannya ada petugas dari guru-guru TPA, ada dari orang tua. Jadi kalau untuk yang berbagi, puasa dan sebagainya itu dari orang tua. Silahkan didapatkan kartu ini, mintakan kepada guru-guru TPA-nya. Ada Ustadz Ma'ruf, Ustadz Sarif, Ustadz Zaki, Ustadz Wahyu, dan ustadzah lainnya. Silahkan. Dan insya Allah kami pun akan berikan apresiasi terbaik pada anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang dinilai bukan dari kartunya saja, tapi dari kepribadiannya, kerapihannya, dan ketertibannya selama di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah sudah ada donatur yang akan memberikan hadiah terbaiknya berupa sepeda. Insya Allah ya, terima kasih kepada donatur yang sudah bersedia untuk memberikan hadiah kepada anak dalam program mengembalikan atau anak kembali cinta kepada masjid. Baik. Selanjutnya terkait program-program Ramadan itu sudah ada di banner, tadi sudah disampaikan juga dengan oleh Pak RW. Jadi kita ada buka puasa bersama, terus yang untuk kita ada itikaf selama 10 hari terakhir, full itikaf selama 10 hari terakhir, dan disediakan sahur gratis bagi peserta itikaf. Dan untuk Baitul Mal, untuk penerimaan zakat kita mulai tanggal 1 Ramadan. Kita tidak menunggu dari sampai terakhir. Jadi sudah ada petugasnya, silakan ada dilihat di depan petugas Baitul Mal itu siapa saja. Itu sudah kita bukakan dari awal. Selanjutnya ada taraweh, kultum, lain sebagainya, kita lakukan seperti yang tahun sebelumnya. Dan dari TPQ tetap akan melakukan aktivitasnya dari mulai Senin sampai dengan Kamis, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Jadi Senin sampai Kamis itu ada program-program TPQ, silakan dilanjutkan. Dan untuk zakat tadi sudah, itikaf dan itikaf selama 10 hari selanjutnya seperti kultum sebelum taraweh sama subuh. Baik, terima kasih kami ucapkan ya. Yang pertama kepada rekan-rekan pengurus DKM yang sudah mendampingi selama ini, kepada Bapak Andi selaku bendahara, kepada Pak Heri selaku sekretaris, dan Pak Haji Amru selaku wakil ketua DKM, juga kepada seluruh perangkat-perangkat DKM yang sudah membersamai. Dan juga kepada BEM Al-Ikhlas. BEM Al-Ikhlas itu Badan Eksekutif Masjid ya, Badan Eksekutif Masjid Al-Ikhlas. BEM Al-Ikhlas ada Ustadz Ma'ruf sebagai imamnya, dan Ustadz Sahar. Mungkin Ustadz Sahar silakan berdiri dulu Ustadz. Ini imam kita yang baru ya, jadi Ustadz Sahar sebagai imam kita, dan juga ada Bang Jaki dan Bang Wahyu selaku marbot kita. Dan juga kepada semua relawan yang senantiasa membantu, dari tim Kenceleng, dari tim relawan kebersihan dan lain sebagainya. Yang kedua, kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Yayasan Masjid Al-Ikhlas atas pendampingannya selama ini, dan juga kepada yang selanjutnya kepada bapak-bapak perangkat RT, perangkat RW, kepada Pak Apri selaku perangkat RW dan RT 1 sampai dengan RT 7. Dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim kami ucapkan banyak terima kasih ya. Banyak sekali program-program inisiatif yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim selama ini. Ada program bersih-bersih masjid setiap hari Jumat, ada program Jumat Berkah, ada program Rihla, ada program lain sebagainya. Ya, banyak sekali, dan pengadaan untuk buka puasa juga itu adalah masuk dalam programnya majelis taklim. Selanjutnya kepada remaja masjid kami ucapkan terima kasih juga atas selama ini menjadi bagian dari masjid, mengikuti goro, menjadi petugas-petugas. Dan juga kepada TPQ yang selama ini membantu dalam proses pendidikan anak-anak di lingkungan Nirwana ini. Selanjutnya, dan juga kami ucapkan terima kasih
kepada BNR Sport Club. Nah, ini grup olahraga soleh ya, jadi diketuai oleh Pak Subhi. Terima kasih, dan kepada semua anggotanya ya, di mana sudah banyak sekali berkontribusi terhadap Masjid Al-Ikhlas. Juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas kami ucapkan terima kasih, dan seluruh donatur Masjid Al-Ikhlas ya. Jadi banyak sekali donatur yang sudah memberikan donasinya kepada masjid kita. Mari kita doakan kepada semuanya agar diberikan, dipanjangkan usianya dalam ketaatan, agar diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, agar diberikan ketenangan pada keluarganya, agar diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar segera dilunasi segala hutang-hutangnya, dan semoga Allah gantikan rezekinya dengan rezeki yang berkah dan berlimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mohon maaf kepada berjamaah semua yang selama ini kurang nyaman berada di masjid ini. Mohon maaf atas segala kerusakan kendaraan, kehilangan dan lain sebagainya, properti jamaah. Kami mohon maaf sekali belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan mohon maaf apabila hak-hak jamaah ada yang belum bisa tertunaikan oleh kami selaku pelayan di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan mohon maaf lahir dan batin dari kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita bersama jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik kita, dan mungkin bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون